deh kalau kayak gitu. Oke, kita bersama-sama lagi di sini dari YouTube di rumah dari masing-masing lewat HP, lewat laptop, lewat TV. Kita mau mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Adik-adik mohon dalam kondisi yang sudah siap nih, sudah boleh duduk. Kalau misalnya pada kakak atau adik duduk yang baik, jangan berantem-berantem. Oke? Kita mulai ibadah hari ini dengan mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dari tadi malam kami boleh tidur dan hingga pada hari Tuhan kami boleh bangun tanpa kurang masalah apapun. Dan pada saat ini Tuhan kami berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, boleh kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar mengikuti ibadah ini Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, ibadah hari ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, masih ada yang ingat gak minggu lalu kita cerita tentang Nabi siapa? Ada yang ingat gak Nabi siapa? Nah buat minggu ini nanti cerita firman Tuhan yang masih melanjutkan nih. Jadi banyak banget cerita yang baik yang bisa kita pelajari dari Nabi ini nih. Nah hari ini tuh temanya adalah tentang gimana kalau misalnya kita sangat percaya sama Tuhan, kita terus jalan-jalan sama Tuhan, pokoknya Tuhan selalu akhirnya memberkati kita luar biasa banyak. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Nah tentang kalau misalnya kita jalan sama Tuhan terus ya terus menerus nggak sih Kak? Yes. Nggak boleh kita nggak berhenti gitu enggak. Kita mau terus jalan sama Tuhan, kita akan pujian jalan serta Yesus. Adik-adik belum coba jalan-jalan ya?
masih mau memuji Tuhan, kita mau menunjukkan kan tadi Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa besar nih. Kita juga harus menunjukkan gimana kita sangat mencintai Tuhan Yesus Kristus besar. Oke, kita angkat pujian I love you Jesus. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya boleh kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi kerajaan surga, kembali kami Tuhan di sini anak-anak-Mu ya Tuhan, berdoa, mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau tadi kami boleh menaikkan pujian Tuhan, dan menaikkan pujian untuk-Mu Tuhan, dan bagaimana kita mau terus berjalan bersama-Mu dan begitu dan betapa besarnya kami mengasihi-Mu, Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar menerima firman yang disampaikan kakak-kakak sekolah minggu. Juga kira Tuhan yang berkati kakak-kakak sekolah minggu yang nanti akan menyampaikan cerita tentang firman-Mu. Boleh kira Tuhan yang berkati sehingga apa yang disampaikan adalah yang benar menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Oke, kita akan masuk ke cerita firman Tuhan kita pada hari Minggu ini yang judulnya adalah Nabi Elia naik ke sorga. Adik-adik masih ingat kan Nabi Elia itu siapa? Nah, oke deh. Nah, untuk bacaannya pada hari Minggu ini, kita akan membaca dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja 2, ayat 1 sampai 18. Kita nanti boleh baca bersama-sama ya. Untuk adik-adik kelas kakaknya, boleh didengarkan saja dan disimak kakaknya membacakannya. Oke, sudah bisa kita baca? 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Judulnya Elia naik ke sorga. Nah, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan ke Gilgal. Dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Lalu jawabnya,
Aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Dan jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dan dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, Di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, Janganlah suruh pergi. Tapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, Suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang itu mencari 3 hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia pada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Nah, begitu deh firmannya adik-adik tentang bagaimana Nabi Elia naik ke sorga. Agak bingung gak sih? Tapi kakaknya sih pas baca firman Tuhannya dari Alkitab secara langsung masih agak bingung nih. Nah, kita boleh lihat cerita lainnya yang ada versi gambarnya nih. Jadi adik-adik bisa kebayang ceritanya gimana Nabi Elisa sama Nabi Elia pergi dari suatu kota ke kota lain, terus pada akhirnya Nabi Elia diangkat ke sorga. Oke? Nih cerita bergambarnya seperti ini nih adik-adik. Nah, jadi kala itu ternyata tugas pelayanan Nabi Elia di bumi itu sudah selesai. Nabi Elia kan melayani banyak banget kan di bumi kan. Dan karena itu Tuhan memutuskan akan membawanya naik ke sorga. Nah, Tuhan tuh sudah menyiapkan penggantinya Nabi Elia, yaitu orang yang bernama Elisa. Yang tadi kita baca tuh adik-adik, ada yang namanya Elisa. Jangan kebalik ya adik-adik, ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa. Itu 2 orang yang berbeda.
Nih ya kan kelihatan Nabi Elia sudah tua, kemudian digantikan sama Elisa yang masih muda nih. Gitu deh. Jadi pas mereka lagi jalan-jalan ke antar kota, tadi yang pertama Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal, tetapi Elisa tetap mau mengikuti Nabi Elia nih kemanapun dia pergi. Nah, pas nyampe di Betel sama Yeriko, kan tadi katanya ada perkumpulan para nabi yang memberitahu Elisa bahwa hari ini tuh Nabi Elia akan naik ke sorga, akan pergi ke sorga diangkat oleh Tuhan. Nah, mendengar itu tuh Nabi Elisa udah tahu kan akhirnya. Oleh karena itu, Elisa selalu mengikuti Nabi Elia kemana aja. Pindah-pindah kota tuh tetap diikutin sampai akhirnya pergi ke Sungai Yordan. Betul adik-adik. Nah, pas di Sungai Yordan ini yang tadi kita baca nih keren banget gak sih? Jadi Nabi Elia nih mengambil jubahnya, kemudian digulungnya, lalu dipukulnya jubahnya itu ke atas Sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Terbelahlah nih air ini. Dan pas air sungai ini terbuka dari samping, pokoknya terbuka ke kanan kiri gitu, Nabi Elia dan Nabi Elisa akhirnya berjalan di tanah yang kering. Dan kemudian pas sudah nyampe seberang nih ceritanya, Nabi Elia menyuruh Nabi Elisa untuk meminta sesuatu. Kan tadi ditanya, kamu mau minta apa dari aku? Apa yang kau kehendaki supaya kau dapat dari aku gitu kan? Dan Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata bahwa Elisa akan menerima 2 bagian roh itu kalau dia dapat melihat Nabi Elia naik ke sorga. Dan tiba-tiba dilihatlah muncul nih, yang tadi dicerita ada kereta dan kuda yang berapi. Ini nih yang menjemput Nabi Elia. Lihat tuh adik-adik, inilah kereta dari sorga, gambarannya seperti itu. Nah, maka dengan badai topan, dengan angin badai itu yang gitu, bersama kereta kudanya itu Nabi Elia pergi dan naik ke sorga. Dan kejadian ini dilihat langsung oleh Nabi Elisa, sehingga apa yang dia dapat tadi? Iya, dia mendapatkan 2 bagian roh dari Nabi Elia. Dan setelah melihat itu, Elisa merobek pakaiannya. Dia sepertinya sedih nih, karena Nabi Elia itu seperti bapak rohaninya diangkat oleh Tuhan. Dan pada saat itu jubah Nabi Elia jatuh dari atas, kemudian diambil sama Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa berjalan pulang membawa jubahnya Nabi Elia, dan saat ingin melewati Sungai Yordan dilakukan sama seperti apa yang Nabi Elia lakukan. Dia menggulung jubah Nabi Elia, kemudian memukulkan jubah itu ke atas air, sehingga air Sungai Yordan ini terbelah menjadi 2 dan Nabi Elisa dapat melewatinya. Nah, yang bisa kita dapat dari sini nih adik-adik, nih ada ayat hafalan, adik-adik ingat saja. Ada di Amsal 28 ayat 20 yang isinya orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Gitu adik-adik. Oke, itu cerita firman Tuhan tentang Nabi Elia yang naik ke sorga. Kalau dari sini tuh yang kakak-kakaknya yang bisa bagikan, yang bisa kita dapatkan, itu kita mau belajar dari ketaatan Nabi Elia kepada Tuhan. Ketika Nabi Elia taat dan percaya kepada Tuhan, Nabi Elia tuh menerima banyak berkat. Ya nggak sih adik-adik? Dari awal pelayanannya dia mendapatkan berkat, kemudian dia juga melayani Nabi Elisa, yang aku lihatnya mungkin seperti adik atau anak rohaninya ya, yang diajarin juga sama Nabi Elia, sehingga Nabi Elisa juga tumbuh menjadi orang yang taat dan percaya sama Tuhan, sehingga mendapatkan berkat-berkat seperti yang Nabi Elia dapatkan. Seperti itu adik-adik. Nah, kita bisa menadani sikap taat dan percaya Nabi Elia itu kepada Tuhan, dan kita tunjukkan sikap taat dan percaya kita kepada Tuhan ini di kehidupan kita sehari-harinya adik-adik. Oke deh adik-adik, itulah cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, yuk gimana tadi cerita firman Tuhannya? Tentang nabi siapa, yang gimana? Yuk, sekarang nabinya ngapain? Ayo. Nah, komen ya di bawah ya, karena mau ngasih tahu kalau yang sekarang. Yeay. Oke deh, untuk menutup ibadah hari
kali ini kayaknya kalau bahasa beratnya kita mau komitmen nih. Iya. Mau janji, kayak bilangnya janji ya. Mau janji sama Tuhan kalau misalnya kita nih anak-anak adik-adik sekolah minggu mau terus mengikuti Yesus. Yes. Kayak gitu. Dan nggak ada mundur-mundur nih. Kalau udah ikut Yesus terus. Oke? Kita akan pujian mengikuti Yesus keputusanku. Bersatu di dalam doa. Allah Bapa berkati kerajaan surga, selamat siang ya Bapa. Berterima kasih Tuhan untuk pernyataan Tuhan dari awal ibadah kami Tuhan. Kami boleh menyanyikan pujian bagi nama-Mu. Kemudian tadi kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang bagaimana berkat yang luar biasa banyak Tuhan berikan kepada Nabi Elia. Ya Tuhan, kami ingin belajar Tuhan untuk selalu setia Tuhan, seperti bagaimana Nabi Elia sangat percaya dan sangat setia kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ibadah kami sudah selesai, kami tutup semuanya Tuhan, dan boleh kiranya Tuhan diberkati masing-masing dari kami, dari rumah kami masing-masing. Tuhan yang jauhkan kami Tuhan dari segala macam penyakit Tuhan yang sedang menyebar pada saat ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan supaya kiranya Tuhan yang boleh pulihkan Indonesia Tuhan dari virus corona yang masih menyebar pada saat ini. Tuhan yang berikan berkat dan kekuatan Tuhan untuk para dokter dan tim medis lainnya yang menangani virus ini Tuhan, dan juga untuk para ahli yang sedang mencari vaksin Tuhan, sehingga kedepannya Tuhan vaksin mungkin bisa dibagikan Tuhan, sehingga Indonesia ini bisa pulih Tuhan dari virus ini. Ya Tuhan, untuk kegiatan kami satu minggu ke depan, kiranya boleh Tuhan yang selalu sertai dan Tuhan yang berkati. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan kalau misalnya selama ibadah kami ada perilaku kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami ada yang iseng, kami ada yang bermain, kami ada yang tidak serius. Kami mohon ampun Tuhan atas semua itu ya Tuhan. Dan Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Kita hanya ini mendapat